Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan Sadikin dari jurusan Fisika Universitas Diponegoro angkatan 2019. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang uji kolibrasi radiografi umum demi pemenuhan tugas praktikum fisika radiologi diagnostik dan radioterapi. Jadi mungkin kita langsung saja ke pembahasannya. Untuk latar belakang, yaitu peraturan pemerintah dalam Perkaba Bapeten nomor 8 tahun 2011, Peraturan Bapeten nomor 2 tahun 2018, serta Peraturan Permenkes nomor 83 tahun 2015, di mana pada Peraturan Bapeten nomor 2 tahun 2018 dinyatakan bahwa uji kolibrasi merupakan parameter yang wajib lolos uji kesesuaian. Jika alat yang diuji kolibrasinya tidak lolos uji, maka alat tersebut dinyatakan tidak andal sehingga tidak dapat digunakan untuk pemeriksaan pasien. Nah, untuk uji kolibrasi sendiri itu dibagi menjadi 3 tahap, yaitu uji iluminasi, uji selisih lapangan kolimator, dan uji ketegak lurusan. Pada kesempatan ini, mungkin saya akan menjelaskan tentang uji iluminasi dan uji selisih lapangan kolimatornya saja. Untuk uji iluminasi, itu tujuannya untuk mengukur tingkat intensitas cahaya lampu kolimator agar diketahui lapangan yang digunakan, di mana alat yang dibutuhkan itu adalah luxmeter, meteran, dan waterpass. Untuk langkah-langkahnya, itu yang pertama adalah pastikan cahaya ruangan saat pengukuran latar sama dengan cahaya ketika pengujian. Kemudian, atur jarak SID sejauh 100 cm. Kemudian, hidupkan lampu kolimator dengan ukuran 25 x 25 cm. Kemudian, posisikan luxmeter di pusat kolibrasi dan paralel dengan sumbu anoda dan katoda. Lalu diukur pencahayaan latar sebelum kolimator dinyalakan. Terakhir, pengukuran iluminasi dengan lampu kolimator dilaksanakan di 4 area saat lampu kolimator dinyalakan. Nah, saat pelaksanaannya, detektor luxmeter itu diletakkan di masing-masing area 1, area 2, dan area 3, serta 4. Sehingga pada setiap area ini akan didapatkan nilai luxnya atau nilai intensitas cahayanya. Untuk uji iluminasi akan dinyatakan lolos uji jika telah mencapai nilai iluminasinya lebih dari 100 lux. Itu berdasarkan Peraturan Bapeten nomor 2 tahun 2018, di mana nilai iluminasi tersebut didapat dari nilai rata-rata iluminasi terukur dikurang dengan nilai iluminasi latar. Jadi, nilai iluminasi pada area 1, 2, dan 3 serta 4 itu dirata-ratakan, kemudian dikurang dengan nilai iluminasi latar sehingga didapatkan nilai iluminasi akhirnya ini. Baik, untuk berikutnya itu uji selisih lapangan kolibrasi, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui selisih lapangan kolibrasi dengan lapangan berkas sinar X. Alat yang dibutuhkan yaitu kolimator test tool, reseptor citra, dan waterpass. Untuk langkah-langkahnya yaitu pertama, letakkan reseptor citra dengan ukuran 24 x 30 cm di permukaan datar, tepat di tengah kolibrasi. Kemudian, atur jarak fokus dengan reseptor citra sejauh 100 cm. Kemudian pastikan permukaan kolimator dan reseptor citra dalam keadaan rata dan paralel dengan sumbu anoda dan katoda. Kemudian nyalakan lampu kolimator, kemudian pastikan crossline kolimator jatuh tepat pada crossline kolimator test tool.
Lalu catat posisi orientasi dan definisikan sumbu X1, X2, Y1, serta Y2-nya. Kemudian atur bukaan kolimasi pada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian catat nilai masing-masingnya, nilai X1, nilai X2, nilai Y1, dan nilai Y2-nya. Kemudian atur faktor eksposisinya, lalu reseptor citra diekspos, kemudian analisa hasil ujinya. Dimana pada prakteknya kurang lebih seperti ini. Ketika reseptor citra diekspos, maka akan didapatkan hasil data berupa X1, X2, Y1, dan Y2-nya. Sehingga dapat dihitung itu nilai delta X dan delta Y-nya. Dimana delta X1, maka rumusnya X1 kolimator dikurang X1 X-ray per SID kali 100%, maka akan didapatkan persentase delta X1. Begitu juga dengan X2, Y1, dan Y2. Sehingga untuk mendapatkan nilai delta X itu dijumlahkan nilai delta X1 dan delta X2. Begitu juga dengan nilai delta Y itu didapat dengan cara menjumlahkan delta Y1 dan delta Y2. Uji selisih lapangan kolimasi dinyatakan lolos jika untuk delta X dan delta Y itu masing-masing memiliki toleransi maksimal kecil dari 2% SID. Sedangkan untuk hasil akhirnya harus delta X dan delta Y-nya itu kecil dari 3% SID. Jadi setelah nilai delta X ini dan delta Y ini didapatkan, maka kemudian kedua nilai ini dijumlahkan sehingga didapat nilai maksimalnya itu 3% dari SID. Jika lewat dari ini, maka alat dinyatakan tidak lolos uji. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.